Jinan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang ahamiyatu ilmu mantik. Ahamiyatu tentang apa pentingnya ilmu mantik. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang sejarah ilmu mantik. Ilmu mantik itu sudah ada dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Dari orang yang namanya siapa? Aristoteles. Dibagi sejarah ilmu mantik menjadi dua bagian. Menjadi berapa? Dua bagian. Bagian yang pertama ialah marhalah an-nash'ah wa tadwin. Masa-masa tumbuhnya ilmu mantik dan pembukuan ilmu mantik. Yang kedua ialah marhalah ta'lif wa tarjamah. Mengarang dan menerjemahkan. Kita bahas sedikit yang pertama secara global saja, tidak usah terlalu mendetail. Kalau Anda ingin membahas dan mengetahui bagaimana detailnya perkembangan ilmu mantik, ada beberapa karangan ulama terkenal asal sekarang. Pernah dengar orang namanya Abdullah Al-Badawi Azhari. Beliau sekarang itu dikatakan sebagai filosoful Arab. Karangannya banyak yang bagus tentang sejarah ilmu mantik. Ittafaqal mu'arrikhun. Para ahli sejarah itu sepakat bahwasanya yang namanya ilmu mantik itu tumbuh di lingkungan Yunani kuno. Di Yunani yang sekarang bangkrut itu, negara yang sekarang bangkrut. Dulu ilmu mantik tumbuh berkembang pertama kali di sana. Siapa orang yang pertama kali menemukan ilmu mantik? Sebenarnya ilmu mantik itu sudah ada ketika manusia itu lahir. Ilmu mantik adalah cara berpikir yang benar. Akan tetapi mereka sepakat, para ahli sejarah sepakat, orang yang pertama kali membukukan, bukan menemukan. Karena yang menemukan, dia tidak ada menemukan, akan tetapi setiap orang sudah mempunyai mantik. Sudah ada. Cuma belum dibukukan. Kayaknya itu sudah para ahli sejarah sepakat, yang membukukan ilmu mantik adalah orang yang bernama Aristoteles. Dalam kitabnya yang bernama Arganun Aristo, yang maknanya dalam bahasa Yunani adalah madkhal ilmil mantik. Apa? Madkhal itu pengantar untuk ilmu mantik. Arganun. Dan bukan Aristo itu ialah orang yang menemukan ilmu mantik, enggak. Peran Aristo dalam ilmu mantik Arganun adalah pembuku saja. Yang maknanya apa? Madkhal li ilmil mantik. Sebenarnya Aristo tidak membukukan, jadi beberapa bab di ilmil mantik sudah ada sebelum adanya Aristo. Yang mana sudah dibahas oleh gurunya Aristo sendiri yang namanya Aflatun. Kemudian ketika murid-muridnya Aristo melihat bahwasanya kitabnya yang bernama Arganun ini terlalu susah, akhirnya beberapa orang muridnya mengarang
kitab pengantar untuk kitab Arganun. Yang murid yang mengarang itu namanya Farfarius. Siapa namanya? Farfarius. Saya dulu pertama kali melihat mendengar Farfarius, saya kira monggo Pak Minto. Monggo Pinara. Monggo. Sini. Saya kira namanya kayak Farfarius. Kan bukan. Farfarius. Farfarius ini terkenal, nanti di pelajaran yang akan datang akan ada sebuah syajarah fil ajnas, dalam jenis dan macam. Pernah dengar jenis? Pernah dengar macam? Bedanya apa? Nggak tahu toh. Dan nanti ada jenis itu bermacam-macam dan macam bermacam-macam, jenis bermacam-macam. Jadi jenis dan macam itu berbeda. Tapi kita nggak pernah tahu apa bedanya, iya kan? Apa itu jenis? Nggak tahu loh, apa itu macam. Lah, Farfarius ini membedakan antara jenis dan macam seperti syajarah, seperti pohon. Lah, sampai sekarang syajarah itu dikenal dengan nama syajarah Farfarius. Farfarius ini ialah murid langsung dari Aristoteles. Murid langsung dari Aristoteles. Ini sedikit tentang marhalatun nasy'ah wa tadwin. Nasy'ahnya adalah tumbuh ilmu mantik itu ketika di masa Yunani kuno. Dan orang yang pertama kali membukukan ilmu mantik adalah Aristoteles. Aristoteles. Kemudian marhalatut ta'lif wa tarjamah. Kapan dimulai fase-fase penulisan ilmu mantik dan penerjemahan ilmu mantik? Pertama kali penerjemahan ilmu mantik itu ialah ketika zaman Abbasiyah. Ketika zaman Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, dan lebih tepatnya ketika rajanya, khalifahnya yang namanya Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur. Dan siapa ulama yang diberi mandat oleh Ja'far al-Mansur untuk membukukan? Orang yang namanya Abdullah ibn Muqaffa. Abdullah ibn Muqaffa. Itu gencar-gencarnya ketika Ja'far al-Mansur bangun pondok. Bangun pondok yang namanya Baitul Hikmah. Pernah dengar? Pondok yang namanya Baitul Hikmah. Namanya aja Baitul Hikmah. Hati-hati loh, yang namanya hikmah. Makna hikmah di dalam mustalah ulama itu bukan hikmah-hikmah kayak siapa itu? Luqman al-Hakim, bukan itu. Bukan kalam mutiara hikmah itu maknanya. Orang-orang zaman dahulu memaknakan hikmah ialah filsafat. Ketika orang mengatakan, "Oh, ini hakim," maknanya dia itu filosof. Bukan orang apa? Kita kan ngomongnya ahli bijaksana. Enggak, maknanya dia itu filosof. Baitul Hikmah ini memang banyak digunakan untuk menerjemahkan kitab buku-buku filsafat zaman dahulu. Memang ketika Khilafah Abbasiyah itu banyak sekali serangan ke akidah Islamiyah melalui filsafat. Banyak sekali serangan-serangan di situ. Akhirnya untuk menangkal serangan itu, mereka mempelajari filsafat agar mengetahui DNA asli filsafat, kemudian mengarang untuk mengcounter filsafat itu sendiri. Karena itu bikin pondok yang namanya Baitul Hikmah, omai filsafat. Dia bilang, omai filsafat. Kemudian setelah selesainya Abdullah ibn Muqaffa menerjemahkan banyak kitab-kitab mantik dan filsafat Yunani kuno, mulailah fase berikutnya yang namanya fase mengarang ilmu mantik. Ulama-ulama Islam mulai mengarang ilmu-ilmu mantik. Dan banyak sekali tambahan bab-bab tambahan yang ditambahi oleh ulama Islam di ilmu mantik
yang tidak ada pada mantik Yunani kuno. Pernah dengar bab namanya babul muwajjahat di mantik? Apa yang muwajjahat itu? Muwajjahat adalah hubungan antara mubtada dan khobar. Kalau saya katakan loh ya, Allah alim, Allah maha mengetahui. Pak Minto alim, Pak Minto mengetahui. Apakah hubungan antara mengetahui dan Pak Minto sama dengan hubungan mengetahui dan Allah? Hah? Beda kan? Tapi di nahwu kita katakan dia sama-sama mubtada dan khobar kan? Allah mubtada, lafzul jalalah mubtada, alim khobar. Pak Minto mubtada, alim khobar. Sama-sama. Buat di bahasa Indonesianya apa? Hah? Subjek predikat ya. Sama, akan tetapi hubungannya berbeda. Kalau orang nahwu mengatakan nisbah. Pernah dengar nisbah, kata-kata nisbah. Hubungan antara, disamakan. Nisbah? Disamakan. Bukan persamaan. Hubungan antara mubtada dan khobar. Ada nisbah. Lah nisbah ini ada 17 macam. Tidak kelihatan. Tapi ada 17 macam. Edan loh. Itu namanya nisbah. Itu penambahan ulama Islam dari mantikul Yunan. Penambahan dari mantikul Yunan. Orang ulama Islam yang pertama kali mengarang mantik adalah orang yang namanya Abu Ishaq Al-Kindi. Pernah dengar Al-Kindi itu? Pernah dengar Al-Kindi? Ada ulama terkenal Al-Kindi itu, ulama besar Al-Kindi itu. Beliau yang pertama kali mengarang kitab mantik dan pertama kali menetapkan cara penelitian secara percobaan. Kalau kedokteran kan dicoba dulu tuh, obatnya dicoba, berhasil atau enggak, itu semuanya mengikuti Al-Kindi itu orang pertama kali, yakni al-bahs an tariqit tajribah, dengan cara percobaan. Berarti enggak secara berguru itu ya? Apa? Enggak dengan cara berguru atau tolabul ilmi. Sebagian ilmu, sebagian makrifat bisa dengan cara percobaan. So, tidak semua ilmu harus dengan guru loh ya. Ini banyak yang salah diartikan. Oh, kita harus belajar semua ilmu dengan guru. Enggak ada seperti itu. Ilmu sebagian mudah, sebagian susah. Ilmu sebagian mudah, sebagian yang mudah tidak harus dengan guru. Yang susah harus dengan guru. Tidak ada madhab batil yang namanya, yang Pak Kom katakan itu namanya madhab taklimi. Ya, pernah dengar? Madhab taklimi. Saya pokoknya kalau tahu harus dengan guru. Semua ilmu harus dengan guru. Ada kalam batil. Tidak semua ilmu harus dengan guru. Hanya ilmu yang susah dengan guru. Ilmu yang mudah tidak dengan guru. Nah, itu Ustaz saya Syekh Abdurrahman Segaf Mufti Sewun mengatakan, jangan katakan Anda tahu wajibnya sholat dari Imam Syafi'i. Kita tahu sholat itu wajib dari Al-Quran. Akan tetapi Imam Syafi'i mengajari kita cara-caranya sholat. Mana yang wajib, Al-Fatihahnya wajib atau tidak, itu susah. Kita nggak bisa. Karena ada nanti usul fikihnya, hadisnya, itu urusannya ulama. Tapi mengetahui wajibnya sholat itu gampang. Mengetahui Allah itu Tuhan, adanya Allah itu gampang. Anda nggak boleh. Toh dari mana Allah itu Tuhan? Dari Pak Minto. Loh, oleh Pak Minto tiba-tiba naudzubillah pindah agama. Terus piye? Aku melok Pak Minto begitu. Nggak boleh. Anda harus yakin. Karena itu tidak semua ilmu harus dengan guru. Sebagian ilmu mudah itu sendiri. Yang susah harus dengan guru.
Terus ya Habib, bagaimana kok banyak orang mengatakan orang yang belajar sendiri salahnya lebih banyak daripada dia? Kalau yang dipelajari ilmu yang susah, ya jelas bahwa salahnya lebih banyak daripada benarnya yang mudah-mudah. Ngantek-ngantek waktunya guru belajar dhewe, gurune kuwi ora senggang ngajari awakmu yang mudah-mudah. Kemudian setelah Abu Ishaq Al-Kindi mengarang kitab, mulailah ulama-ulama Islam mengarang kitab dalam ilmu mantik. Setelah itu datanglah orang ulama terkenal yang namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini julukannya dia Al-Muallim Tsani, guru kedua. Guru pertama siapa, Beb? Aristo. Dibilang Al-Muallimul Awal. Para ulama Islam mengatakanlah Al-Muallimul Awal war-Rasul dibilang. Ya Syekh, ada cuma istilahnya orang ahli filsafat saja. Orang ahli filsafat saja. Bisa dibilang seperti itu, tapi ini cuma istilahnya aja. Bukan maknanya kita mengatakan Aristo Muallimul Awal, benar-benar Muallimul Awal. Ini cuma orang-orang ahli filsafat mengatakan dia Muallimul Awal. Nanti itu benar atau tidak urusan lain. Paham ya? Karena ketika ada mengatakan dia Muallimul Awal, benar atau tidaknya tergantung realitanya. Tidak semua katanya orang itu benar. Tapi kalau melihat dari proses sejarahnya kan berarti kan awal nanti ya, sebelum Rasul ya, sebelum Masehi kan. Sahih, dia sebelum Masehi. Maknanya mereka Muallimul Awal yumkin loh ya, fil qawaid akliyah. Ulama Islam mengatakan Rasul Muallimul Awal fil umuri syar'iyyah. Seperti itu, dari situnya. Imam Al-Farabi sekarang kelihatannya sekarang kitab mantik yang ada paling lama bisa ditemukan tuh mantiknya Imam Farabi itu. Farabi. Setelah Farabi mengarang kitab, datanglah ulama yang namanya masih santer, cetar membahana sampai sekarang. Tahu siapa namanya? Hah? Ibnu Sina. Ibnu Sina Kedokteran. Itu yang saya heran. Di Indonesia, kenapa kok terkenal dengan kedokteran? Ulama zaman dahulu bukan cuma, dokter, enggak. Hampir semua dokter filosof. Ibnu Sina itu punya kitab filosof namanya Kitabul Isyarat wa Tanbihat. Dan punya kitab namanya Kitabul Syifa. Kalau Anda di kitab-kitab filosof zaman dahulu, kalau mengatakan kama qala Asy-Syaikh Rais. Asy-Syaikh Rais, Asy-Syaikh Ar-Rais ketua. Siapa? Ibn Sina. Ibn Sina. Ibn Sina ini banyak orang mengatakan dia itu Muslim. Tapi wallahu a'lam, dia itu dinisbatkan ke Islam. Tapi belum tentu dia Muslim. Dibilang dia itu filosof Islami. Yakni filosof yang menisbatkan dirinya ke Islam. Tapi belum tentu dia itu Islam atau tidak. Beda loh ya. Anda mengatakan saya Muslim. Apakah benar Anda Muslim? Kalam akhar. Karena banyak di kitabnya Ibn Sina itu mengatakan ada beberapa omongannya Ibn Sina, kalamnya Ibn Sina itu yang yu'addi ila syirik. Ila syirik. Itu yang namanya filosof. Falsafah. Karena itu kan Imam Ghazali ngarang kitab yang namanya apa? Tahafudil Falasifah. Tahafudil Falasifah. Jadi menurut filsafatnya Ibn Sina lah ya, dibilang falsafatus Sinawi, terangnya falsafatus Sinawi. Sekarang yang lagi marak falsafatus Sinawi ini di Iran. Falsafatus Sinawi ini falsafatnya Ibn Sina. Di antara ajarannya Ibn Sina, antara Allah dan dunia ada 9. Dibilang 9 wasaid. Hah? Wasaid itu apa ya? Penghubung, mediator. Yang menciptakan dunia bukan Allah, tapi mediator tersebut. Kita sebagai orang Islam
Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada mediator antara Allah dan dunia. Allah langsung menciptakan dunia dengan kun fayakun. Allah menciptakan dunia. Bagaimana? Wal kaifu majhul. Soal bid'ah. Itu maknanya hubungan antara Allah dan dunia. Ibn Sina enggak. Setelah Allah bukan menciptakan, memberikan kekuatan. bukan memberikan apa ya? Seperti yasdur. Yasdur ini hubungan antara Anda dan bayangan Anda. Apakah Anda menciptakan bayangan Anda? Kan enggak. Dengan adanya Anda ada bayangan Anda. Itulah hubungan Allah dan media tersebut. Allah sebab sesuatu yang namanya aklul awal. Akal yang pertama. Pernah dengar aklul awal? Pernah dengar ukulul asyraf? Al-Jabiri, iya dikatakan ukulul asyraf, ada ukulul asyraf, ada mediator. Yang menciptakan dunia itu ukulul asyraf itu. Allah nggak nyiptain dunia. Jadi Ibn Sina memberikan kekuatan Tuhan kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Syirik itu ialah Anda menjadikan sesuatu selain Allah mempunyai khosais uluhiyah, mempunyai hak prerogatif seorang Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Ketika itu Anda dikatakan syirik. Ketika itu saya berdiskusi dengan guru saya, Syekh Said Fodan. Syekh Said, apakah ada zaman sekarang yang meyakini hal seperti ini? Karena ulama Islam menyerang kaidah ini habis-habisan sudah. Ratusan tahun diserang. Sampai ada suatu zaman yang mana orang yang meyakini ini malu. Sekarang hampir tidak ada orang sama sekali meyakini antara Allah dan alam ini ada mediator. Hampir tidak ada. Istilahnya apa? Udah nggak laku sudah. Udah nggak laku. Udah kadaluarsa. Orang meyakini itu sudah malu sudah. Tapi ulama yang sezamannya Ibnu Sina itu mengatakan Ibnu Sina itu bagaimana? Bukan mengatakan, kitab-kitabnya mengatakan seperti itu. Nah, tapi pemahaman dari ulama-ulama sezamannya itu bagaimana? Pemahaman ulama-ulama sezamannya mengatakan bahwasanya Ibn Sina mansubun ilal Islam. So, beda loh ya. Dia menisbatkan dirinya ke Islam. Itu cukup. Kita tidak boleh mengkafirkannya dan tidak boleh mengatakan dia Islam. Karena kenapa? Kitab-kitabnya mengatakan ada yang namanya kesyirikan. Tapi dia mengatakan dia itu Islam. Ribet tau urusannya. Iya, nau amma hakadha ya nih. Nau anwa seperti itulah. Seperti itu dia mutaham. Karena zaman dahulu ketika ada khilafah Islamiyah, nggak ada orang yang berani ngomong. Sama sekali nggak ada orang yang berani ngomong. Gembar-gembor, beda loh ya. Anda meyakini kesyirikan dan Anda gembar-gembor kesyirikan. Itu beda. Anda mau meyakini monggo, itu urusan Anda. Karena itu kan Nabi, tidak ada satu orang munafik pun di zaman Nabi yang dibunuh. Tidak ada. Karena diem. Tapi ketika Anda gembar-gembor, ning mimbar bengok-bengok, nulis status, di-upload ning YouTube, kesyirikan Anda. Wah ini maknanya sudah lain. Ini dia Anda ingin, apa namanya? Ijhar. Ijhar itu apa yang dia lakukan. Tapi niatnya dia ijhar apa? Ingin yuza'zi. Apa yuza'zi itu? Menggoyang pondasi-pondasi Islam. Bukan keyakinan Anda yang kita hukum, tapi perbuatan Anda yang ingin menggoyang pondasi Islam. Karena itu Ibn Sina nggak mau, takut, gembar-gembor di penjara. Gembar-gembor, Anda mau meyakini keinginan Anda monggo, tapi Anda nggak boleh gembar-gembor. Mau gembar-gembor ada majlisul munadharah. Silakan. Mereka kalau ada ulama yang sudah
akalnya mau meyakini sesuatu yang kurang bagus, sama ulama-ulama yang baik ditantang untuk berdebat dan difasilitasi oleh negara, disaksikan oleh orang banyak. Ketika kalah, Anda jangan macam-macam, Anda sudah kalah debat. Itu kan begitu kan? Tapi kalau kalah, dia tetap gembar-gembor, kurang ajar tuh namanya. Kata Indonesia. Hah? Loh, itu kan sebabnya di penjaranya Ibn Taimiyah. Seperti itu, sama seperti itu. Kalah berarti Ibn Taimiyah. Nggak mau berdebat. Dipanggil untuk berdebat, nggak mau, tapi malah gembar-gembor. Ini kan difatwakan, wah ini orang mau bikin mau bikin rusuh sekarang ini, mau bikin gaduh kalau dibilang, mau bikin gaduh, dipenjara kan akhirnya. Bukan karena dia meyakini etikat yang salah, enggak, karena mau bikin rusuh. Karena mau bikin rusuh. Baca sejarah manapun tidak ada yang namanya penjara itu penuh dengan orang Syiah zaman dahulu. Tidak ada yang namanya penjara itu penuh dengan para filosof, tidak ada. Filosof atau orang Syiah atau orang manapun yang dipenjara zaman dahulu itu yang bikin rusuh. Yang bikin rusuh. Wallahu a'lam ya ini. Dimanapun bukan hanya zaman dahulu. Sekarang pun kalau bikin gaduh dipenjara kan? Penjara. Anda meyakini apapun, Anda sendiri, yang penting nggak bikin rusuh, ada polisi mau nangkap? Nggak ada. Cuma kalau Anda bikin rusuh, gembar-gembor, bikin baleho, masang status, wah itu sudah beda meneh urusannya itu. Jangan. Oke. Itu ya, itu jenisnya Ibn Sina. Jadi Ibn Sina itu mempunyai sebuah sisi yang lain selain kedokteran yang terkenal. Ibn Sina punya kitab Qanunut-Tibb li Ibn Sina. Tapi kalau di situ ada mutaham kesyirikan di dalam Ibn Sina, kita mempelajari tidak apa-apa bukan? Tidak apa-apa. Tapi mempelajari sesuatu yang salah, wallahu a'lam, menurut saya fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Karena kenapa? Anda tidak akan bisa membatalkan sesuatu yang salah ketika tidak mengetahui sesuatu yang salah tersebut. Anda harus mempelajarinya agar mengetahuinya, kemudian Anda bisa mengcounternya. Itu kan ya Imam Ghazali kan? Imam Ghazali ngarang yang namanya Qawaidul Falasifah. Imam Ghazali, ulamaul Islam, ngarang Qawaidul Falasifah. Setelah itu mengarang Tahafutil Falasifah. Ngarang, saya itu tahu apa mazhab Anda. Setelah itu, saya membatalkan, saya membuktikan bahwasanya akidah Anda itu salah. Yang benar adalah akidah Islam. Yang benar adalah akidah Islam. Wallahu a'lam. Dan banyak loh ya. Sesuatu mempelajari sesuatu yang salah, qad yakun dia itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Tapi tidak semua orang boleh mempelajarinya. Hanya orang-orang yang ahli, yang sudah mengetahui mazhab yang benar, sudah kenyang belajar mazhab ahli sunnah, baru belajar mazhab yang salah. Jangan masih S1, belum tahu apa-apa, dicekoki mazhabnya Ibn Sina, dicekoki mazhabnya siapa itu? Immanuel Kant, dicekoki mazhabnya siapa lagi? Descartes. Akhirnya nggak tahu mana yang benar. Belum tahu yang benar, sudah tahu yang salah. Akhirnya yang salah dibilang benar. Semua benar. Iya, itu kan yang terjadi kan. Semua benar, itu salah sebenarnya. Tertib yang benar, ketahuilah yang benar. Kemudian, selain yang benar adalah salah. Jangan ketahui ini salah. Karena ketika Anda mengetahui yang salah, Anda belum tentu mengetahui yang benar. Ketahuilah yang salah dulu, baru ketahui yang benar. Ketahui yang benar dulu, baru yang salah. Jangan yang salah dulu. Belebet akhirnya. Terus yang untuk membedakan benar dan salahnya itu, kalau Apa? mungkin orang awam, otomatis kan ngikut dari gurunya.
Ya gurunya sing diajari dhisik. Terus gini loh Mas. Wallahu alam ya. Saya tuh pribadi meyakini bahwasanya orang awam harus mengetahui sesuatu. Walaupun dia awam. Saya tanya sesuatu. Orang kalau mau masuk kuliah, bukankah dia itu browsing dulu? Iya kan? Dulu Pak Kom kalau mau kuliah kan browsing di oh kuliah A. Ini kuliahnya bagaimana? Browsing sak macam-macam. Orang mau masuk ke dokteran, wis milih wis kaya milih donya dipetani. Universitas itu, universitas ini, di browsing macam-macam. Begitu pula Anda ketika ingin mencari guru. Anda harus browsing. Yo, bukan browsingnya, Anda tanya. Orang ini background-nya bagaimana? Dulu belajar di mana? Gurunya siapa? Baru Anda belajar. Orang awam harus tahu seperti itu. Harus tahu. Allah alam ini, saya meyakini seperti itu. Orang awam harus tahu. Dia mau belajar sama siapa. Jangan ngawur. Jangan ngawur. Ini kan kiai, pokoknya nggak bisa sarung, kelambine putih, songkoke ireng, kiai. Kan begitu kan? Saya penting ceramah ning mimbar-mimbar, sudah berarti dia kiai. Gampang nih. Tapi kalau belajar dunia, mau masuk, saya mau cari tentang ekonomi. Yang paling bagus di UI, kan gitu kan? Yang paling bagus di UI. Saya mau belajar agama. Wis tonggo sebelah omah ae lah satu. Begitu kan? Jajal belajar ekonomi. Wis ning kampus sebelah omah ae rasa ada seperti itu. Ning tipo. Kan begitu kan? Itu ada sebuah meremehkan di dalam belajar agama. Allah alam, orang seperti itu jangan berdosa. Berdosa. Terus nggak berdosa. Dulu kalau berpikirnya seperti ini. Awam masih awam. Karena itu saya bilang awam harus mengetahui. Awam harus mengetahui level tertentu dari agama. Tanpa itu saya bilang dia berdosa. Iya, kadang kan seperti ini gitu. Orang sekolah itu kan kadang ada keinginan orang tua. Kan seperti itu. Terus ada lagi melihat faktor ekonominya juga. Pak Kiai loh, enek belajar agama ini bayar. Benar. Maksud sekolah itu loh, kan seperti itu. Lu sekolah renek urusane sekolah ngaji. Belajar agama harus di sekolah. Siapa yang bilang seperti itu? Pak, nggak ada yang bilang. Anda belajar sekolah dari SD sampai SMA lu berapa tahun? Belajar agama, saya bilang kan, belajar agama tuh nggak butuh lama. Saya mau bikin daurah 15 kali. Daurah ilmu wajib. Bas. Setelah itu nggak usah belajar lagi. Angel Pak seperti itu. Anda belajar agama sampai dokter ya Pak Kom ya? Iya. Dokter berapa tahun Pak? Pak Husnul berapa tahun? Dokter 3 tahun setengah. Semuanya dari awal sampai akhir. Banyak sekali kan? Belan-belani. Orang mau belajar, saya punya teman marketing, S2 marketing. Dibelan-belani mulai sampai tengah malam. Agama nggak ada yang dibelan-belani. Kesel titik, aduh gue capek nih. Belan-belani. Hah? Hah? Ada setan terserah. Anda jangan ikut setan. Anda ikut setan. Sudah tahu itu setan. Bapak nggak ikut, gimana Pak Minto? Hah? Sudah tahu itu yang setan. Bapak nggak iki ngantuk, iki setan sing gawe aku ngantuk. Sik panggah tahu itu setan. Panggah diikuti. Terus piye to, Pak? Udah gitu enggak mau dosa. Ya repot dah. Menungso repot, ini menungso iku repot. Repot. Wallahu alam ya ini. Awam harus mengetahui agama dengan level tertentu. Tanpa itu mereka dosa. Guru saya sudah mengatakan berat banget. Sekiranya orang awam ini harus mengetahui level ilmu. Sekiranya kalau ada orang ngomong ilmu yang agama yang salah, dia mengetahui ini salah. Walaupun dia tidak mengetahui salahnya di mana. Abot toh? Abot.
Abot. Tapi harus mengetahui, bukan mustahil. Abot, tapi bukan mustahil. Itu yang namanya taklif. Apa taklif itu, Ben? Allah itu kan membebani kita, namanya aja beban. Beban lek gampang duduk beban. Yo angel, karena itu hadiah surga. Lek ora angel, hadiah tremos. Tremos hadiah cibuk, hadiah surga ya abot. Dan saya kira bukan abot loh ya, gampang sebenarnya itu. Sekiranya orang awam aneh uang loh ya. Sekarang Pak Minto, Pak ada orang ngomong sama Pak Minto, sholat tidak wajib. Tahu Pak itu salah Pak? Tahu salah, walaupun nggak tahu kok bisa salah bagaimana. Tapi jelas itu salah kan Pak? Cukup harus tahu seperti itu. Dari sini Anda tahu bagaimana dosane wong zaman sekarang. Kau coba gini, memang temenan seperti itu. Itu menurut guru saya loh ya. Dan saya kira pendapatnya lumayan kuat gitu, lumayan kuat. Terus yang paling penting ini berarti dosanya belum ketemu. Orang kalau mengetahui dan tidak melakukan jelas lebih besar daripada yang tidak mengetahui dan tidak melakukan. Karena tidak semua ketidaktahuan tidak dosa, beda. Oh, saya kan nggak tahu. Oke, Anda nggak tahu. Apakah karena Anda tidak tahu, Anda tidak berdosa? Itu beda loh ya. Tidak semua tidak tahu tidak berdosa. Hanya 2 orang yang tidak tahu dimaafkan. Orang baru masuk Islam dan orang yang tumbuh jauh di pedalaman. Bas. Oh, ada orang minum khamar. Mendem. Loh, Anda dosa loh. Oh, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena saya baru masuk Islam. Oh, tidak apa-apa. Ya, saya baru masuk Islam, orang ngerti lek khamar itu dosa. Atau tumbuh ning kono ning pedalaman gunung apa itu? Hah? Nubolo. Di pedalaman gunung-gunung yang jauh. Di pedalaman hutan-hutan. Islam, tapi tinggal di hutan, gak tau ketemu ulama, gak tau ketemu ahli dakwah. Ditanya, Anda Islam? Iya, tapi rabi sakarepe. Loh, ini zina, ini haram. Loh, saya nggak tahu kalau itu haram. Nggak dosa. Kenapa? Karena tumbuh jauh dari ulama. Uang ning kepatian ning Tulungagung. Ning kutha Tulungagung. Minum khamar. Nyapa? Aku nggak ngerti lek kuwi haram, dosa. Kenapa Anda berdosa? Banyak kok kiai Tulungagung kok. Kiai Ubed, Kiai sapa iki jenenge Husnul. Banyak lulusan-lulusan Dipo, banyak lulusan-lulusan IAIN, iya kan, yang mengetahui bahwasanya khamar itu haram. Kok Anda tidak tahu? Kenapa? Saya nggak mau mencari tahu. Dosa. Berarti itu aslinya bukan tugasnya kiai ya? Apa? Bukan tugasnya kiai. Kan sudah saya bilang, yang namanya kiai tugasnya bukan datang ke rumah-rumah. Akan tetapi seorang ulama tugasnya ialah menunjukkan dirinya ulama. Iki lho ana kiai, iki lho ana habib. Iki lho ana lulusan Al-Ahqaf. Iki lho ana lulusan Al-Azhar. Iki lho lulusan luar negeri. Orang-orang tugasnya tanya. Itulah makna fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri. Orang-orang yang tidak tahu. TKO dengan kata-kata perintah. Fas'alu wajib. Kalau enggak tanya Anda dosa. Ahla zikri mudhaf wal mudhaf ilaih ma'rifah. Ahla zikrinya harus ma'rifah, harus tampak. Ma'rifah itu tahu, tampak, zahir, menunjukkan dirinya. Itulah aku Habib, iki lho aku kiai sing ate tekok TKO. Saya nggak wajib datang ke Pak Minto, ayo TKO aku Pak sampean Pak. Saya nggak wajib seperti itu. Pak Minto wajib datang ke saya untuk tanya, Habib, hukumnya ini apa? Kalau Pak Minto sudah tanya, saya nggak jawab,
saya dosa. Tapi kalau saya ada, Pak Minto nggak tanya, sopo sing dosa? Masa saya yang dosa? Saya kan nggak tahu problematikanya Pak Minto. Yang punya problem tanyalah ulama. Kalau Anda tanya, kewajiban Anda selesai. Kalau kita memahami ayat itu seperti ini, ada balance, ada keseimbangan. Ojo panggah kiai ini sing disalah nih. Kok kiai panggah salah terus? Enek uang ora iso salat, kiai ini sing salah. Dudu kiai ini sing salah, uangnya ora gelem belajar. Loh, tapi itu ya Habib. Ada kiai-kiai yang ke masjid-masjid, ke pasar-pasar untuk ayo sing belajar karo aku. Itu ndak wajib. Kiai itu apa? Tabarruk, apa tabarruk itu, Beb? Tabarruk. Melakukan kebaikan sunnah, wae wajib, Bes. Itu karena kebaikan hatinya para kiai. Nabi kebaikannya hatinya para nabi. Seorang nabi juga mengatakan saya itu nabi, ajarku seperti ini. Sing ndak paham teko, wis selesai. Kalau kiainya itu sudah tahu bahwasannya salah, terus dia nggak memberi petua atau apa, itu yang bisa siapa? Loh, kalau dia tahu salah loh ya, harus dibenarkan semampunya dia. Ada banyak zina, meteng sebelum rapi, meteng dhisik, harus diomongin. Tapi saya nggak wajib, seorang kiai nggak wajib datang ke yang meteng itu. Mau menikah ente, kalau mau menikah jangan meteng dulu loh ya. Nggak apa? Seorang kiai itu nggak wajib datang ke per individu. Datang satu-satu. Oh ki kepatihan nomor 22 kita datangi. Besok nomor 23 datangi lagi. Nggak seperti itu. Nggak, maksudnya seperti ini. Mungkin ketika ada yang seorang melakukan perbuatan yang salah di lingkungannya gitu. Ya. Terus kiai itu tahu. Nah, itu berarti kan kewajiban kiai kan memberitahu kan sebetulnya bahwasanya perbuatanmu Yakfi seperti itu. Memberitahu itu nggak harus per individu loh ya. Di mimbar. Jangan melakukan, jangan minum topi miring. Cukup. Kowe wis krungu to? Cukup. Ora kudu teko ning wong iki, aja ngomong topi miring kowe ya. Aja ngombe topi miring, ndak wajib seperti itu. Oke. Sekarang kembali ke topik permasalahan, kita sudah keluar banyak sekali. Topik permasalahan ialah sebelum kita mengaji ilmu mantik, ada yang namanya Mabadiul Asyraf. Pernah dengar yang namanya Mabadiul Asyraf? Mabadiul Asyraf ialah 10 asas, apapun ilmu itu pasti mempunyai 10 asas. Ada bait terkenal namanya Innal mabadi kulli fanin asyaraf, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Masailun wal ba'du bil ba'dik tafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Yang pertama, al-had. Apa definisi ilmu mantik? Apa definisinya? Ilmu mantik definisinya ialah qanunun yaksimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fi fikrihi. Ilmu mantik adalah sebuah konun. Apa konun itu? Undang-undang. Yang dengan undang-undang ini orang yang memperhatikan dan melaksanakan undang-undang ini, akalnya akan terjaga dari kesalahan. Taksimu. Apa ismah itu? Penjagaan. Nabi itu dikasih makna ismah kan? Terjaga dari kedosaan. Nah, orang yang belajar ilmu ini, dia tidak akan salah dalam berpikir. Tidak akan salah dalam berpikir. Apa sih berpikir itu? Hah? Harokatun nafsi fil makulat. Ayo, harokatun nafsi fil makulat. Apa itu? Pergerakan nafas jiwa fil makulat, di dalam sesuatu yang makul.
Apa itu makul yang tidak terlihat dengan kasat mata? Tapi ada, pernah belajar nahwu, ada yang namanya fa'il kan? Fa'il itu marfu. Apa itu marfu? Kasih saya marfu. Pak, aku kayak ono marfu itu apa, Pak? Nggak ada kan? Ada marfu, mana kasih saya? Anda berpikir di marfu, sesuatu yang tidak ada dengan kasat mata, tapi Anda apa? Memahaminya dengan otak, itu namanya makul. Ketika Anda, otak Anda dan jiwa Anda berpikir di hal-hal seperti itu, dikatakan Anda berpikir. Ada lawan macamnya yang namanya berkhayal. Tadi seperti api gitu ya? Hah? Api panas itu ya. Api panas itu kena dengan kasat mata. Anda bisa melihat api kan? Dan Anda bisa merasakan panas kan? Tapi marfu, Anda bisa merasakannya? Marfu. Bisa Anda cium marfu? Nggak bisa kan? Bisa Anda lihat marfu itu seperti apa? Nggak bisa kan? Apa? Seperti angan-angan. Bukan angan-angan. Bisa pengetahuan. Ada yang namanya berkhayal. Apa itu berkhayal? Anda melihat sesuatu yang bisa Anda lihat. Kemudian sesuatu itu Anda ganti-ganti. Anda tahu singa kan? Tahu singa? Masuk singa orang ngerti rek? Singo raja hutan, the king of alas. Hah? Raja hutan, singo, ngerti Pak Singo? Singo. Ini namanya Zenfanani. Di otak Anda ada gambarnya Zenfanani, ada gambarnya singa. Dase singo diganti dengan kepalanya Zenfanani. Kepalanya singa dikasih ke tubuhnya Zenfanani. Itu namanya berkhayal. Itu kan mikir nih pacari. Sok lek rabi piye yo. Kan gitu kan? Anda tahu pacar Anda dan Anda tahu menikah. Dua-dua ini Anda gabungkan. Itu namanya berkhayal. Karena menikah bisa Anda lihat, pacar Anda bisa Anda lihat. Dan Anda menggerakkan dan menyatukan dua hal. Gambaran dua hal ini yang ada di otak Anda gerakkan. Itu namanya berkhayal. Orang-orang mengira dirinya berpikir, tapi ternyata dia itu berkhayal. Itu yang paling susah membedakan antara berpikir dan berkhayal. Mantik menjaga Anda salah dalam berpikir, tapi tidak menjaga Anda salah dalam berkhayal. Paham Pak? Angel. Itu yang namanya berkhayal. Berkhayal ialah harokatun nas fil mahsusat, di dalam sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan panca indera. Coba dilihat. Melihat adalah salah satu dari panca indera. Bisa Anda rasakan, bisa Anda bau. Itulah yang namanya inovasi, itu dari situ loh. Inovasi itu. Nggak keluar dari berpikir itu, inovasi. Apa? Nggak keluar dari berpikir itu. Dia hampir berpikir, tapi wallahu alam ya, itu kok menurut saya lebih dekat dari ke berkhayal. Anda melihat apa ya? Sepeda dan motor digabung menjadi sepeda motor. Karena Anda melihat sepeda dan Anda melihat motor. Berpikir harus tidak ada keduanya. Tidak bisa Anda lihat, kayak tidak bisa Anda rasakan dengan 5 panca indera. Kayak subjek objek gitu deh. Kayak begitulah, subjek objek. Kasih saya subjek. Objek membaca. Subjek apa sih subjek itu? Objek bukan subjek. Objek itu adalah individu dari objek. Manusia, mana manusia itu? Ini manusia, ini bukan manusia ini.
Nanti dibilang kewan, bukan itu. Ini adalah individu dari manusia. Manusia tidak ada di dunia nyata, cuma ada di otak. Ketika Anda berpikir di manusia, dinamakan Anda berpikir. Tapi kalau Anda berpikir di siapa namanya? Sahin. Anda berkhayal. Karena sahin bisa Anda lihat dengan panca indera, tapi manusia tidak bisa Anda lihat dengan panca indera. Saya kira sudah mulai agak jelas ya masalah itu. Ini Nggih, monggo. Masuk ke wilayah dunia seni ini. Nggih. Kayak begini. Itu banyak berkayanya dalam seni. Kalau satu contoh misalnya ini, penggabungan antara bentuk mobil tadi. Kemudian misalnya kita belajar motor, kita gabungkan. Itu kan khayal. Khayalan ya. Tapi ketika proses nyatanya mulai ada hal-hal yang harus dipikirkan, gimana ya Pak? Saya berpikir karena ini antara manusia apa kaitannya dengan kreativitas gitu. Iya kan itu saya bilang kan inovasi itu lebih dekat ke berkhayal kalau saya bilang, karena ada penggabungan antara hal-hal yang bisa Anda dapatkan dengan panca indera. Ketika kita berkhayal membutuhkan berpikir gitu nanti. Iya, proses selanjutnya. Saya kan karya seni seperti itu. Wallahualam itu saya bilang itu mughalatoh. Itu mughalatoh. Artinya ada sebuah pelencengan makna berpikir dan berkhayal kalau saya bilang. Yang namanya berpikir harus sesuatu yang makul. Bukan mahsus. Bukan mahsus. Itulah yang namanya saya bilang yang namanya wallahualam yani ini memang agak-agak susah kalau saya bilang untuk level pemula agak-agak susah, tapi sedikit lebih sedikit akan tetap dipahami. Sekarang yang wajib Anda pahami adalah perbedaan antara berpikir dan berkhayal. Ialah berpikir itu sesuatu yang makul, tidak terjangkau dengan panca indera, akan tetapi berkhayal adalah pergerakan otak dan jiwa di sesuatu yang bisa Anda lihat, Anda dapatkan dengan panca indera. Anda tahu dingin, Anda tahu api dingin. Api kan mestinya panas. Tapi dingin bisa Anda rasakan dengan salah satu panca indera perasa, dan api bisa Anda rasakan dengan melihat. Anda gabungkan antara api dan dingin, api itu dingin. Anda berkhayal, gimana ya kalau api itu dingin? Itu namanya berkhayal. Penyimpangan logika. Penyimpangan logika. Kalau bukan begitu, Bro. Kalau berkhayal itu pekerjaan yang tidak mungkin akan dilaksanakan. Kalau berpikir itu bisa mungkin dilakukan. Berkhayal, pekerjaan yang tidak mungkin akan kita laksanakan. Oh, belum tentu. Ya ini melukis melihat. Oh, saya melukis ingin menggabungkan antara mobil dan motor. Dilukis bisa dilakukan kok. Oke, itu akhirnya kan berpikir. Bukan, kalau berkhayal. Cuma angan-angan saja. Bukan loh Mas. Angan-angan, bukan berkhayal, bukan hanya angan-angan. Angan-angan ini Anda ngangan-ngangan mau berbuat nanti. Angan-angan saya mau jadi profesor. Angan-angan profesor 4 faksa umpamanya, angen-angen. Tapi itu juga dikatakan Anda berkhayal, karena sesuatu yang bisa Anda lihat. Ada profesor A, B, C, D. Anda gabungkan jadi satu. Itu berkhayal. Anda melakukannya, kalau susah, sangat susah, dikatakan dia itu angen-angen. Kalau mustahil, gendeng itu jenenge. Gimana ya? Kalau roti isinya tempe. Roti rasa tempe. Tahu roti kan? Tahu tempe kan? Digabung, roti rasa tempe. Itu namanya berkhayal. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Jadi tidak semua khayalan tidak terrealisasi. Wallahu alam. Beberapa khayalan mungkin tidak terrealisasi. Mungkin. Saya ngomong mustahil. Kayak tadi itu penggabungan antara
kepala manusia, kepala hewan. Itu khayalan. Saya bilang mungkin tidak realisasi. Karena mungkin terrealisasi. Di mungkin abad 100 tahun yang ke depan, 1000 tahun mungkin terrealisasi. Mungkin ada dalam dunia kartun. Loh, pesawat terbang itu dulu cuma ada dalam dunia kartun, tapi sekarang ada kan? Ya. Sekarang ada. Orang-orang dulu membayangkan gimana antara Mekah dan Palestina satu malam itu gak apa uteke orang nutuk. Padahal berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Kok bisa 1 malam? Ada pesawat sekarang. 2 jam, 3 jam. Terinspirasi dari kartun. Dulu kartun nggak ada. Dulu kartun nggak ada. Buruk, tidak di buruk gitu loh. Wallahu a'lam. Itu definisi dari ilmu mantik. Al-haddu, definisi yang pertama. Wal maudu'u, apa sih pembahasan ilmu mantik? Pembahasan ilmu mantik itu ada 2. Apa itu? At-tasawwur wa tasdik. Apa itu tasawwur? Tasawwur ialah memahami makna mufrodat. Memahami makna mufrodat, memahami makna vocabs. Anda kalau belajar bahasa Inggris kan belajar vocab kan? Belajar vocab. Oh, bahasa Inggrise kucing apa? Meong. Bahasa Inggrise apa? Pesawat. Plane. Itu kan, jadi Anda memahami makna plane itu ialah tasawur. Ada yang namanya tasdik. Ini ratu angel. Zaidun. Aja. Apa kasih saya pada dan khobar? Gula manis. As-sukar hulwun. Kita katakan ini mubtada. Siapa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini apa? Mubtada khobar itu. Ini bukan subjek, itu pelaku loh ya, bukan pelaku. Apa? Diterangkan, menerangkan. Ini mana yang diterangkan? Ini. Diterangkan, ini menerangkan. Saya baru dengar ya. Kata aneh dari bahasa Indonesia ini. Ini dikatakan mubtada dan khobar. Tasawur, Anda harus memahami makna sukar. Apa makna gula? Gula yang manis. Hah? Gula bukan manis loh ya. Karena tidak semua manis itu gula. Betul apa tidak? Ada nggak yang manis selain gula? Ada. Kita manis. Ada kan yang manis selain gula? Berarti manis bukan gula. Gula, apa itu gula? Manis? Bukan. Hah? Yang penting Anda paham makna gula kan? Dan Anda paham makna manis. Maknanya ini gula itu manis. Anda memahami makna gula dan Anda memahami makna manis. Itu namanya tasawur. 4 tasawur. Hah? 4. Nanti dari Cara definisi. bisa dikatakan definisi. Untuk memahami tasawur kita butuh definisi. Sorry. Kan definisinya apa jurusannya Pak Kom? Jurusan apa Pak Kom? Ekonomi. Anda memahami makna ekonomi, definisi ekonomi apa? Pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan kan? Ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan itu ialah definisi dari ekonomi. Ketika Anda memahami pemenuhan kebutuhan, Anda memahami ekonomi. Itulah namanya tasawur. Memahami makna sebuah kalimat. Apa itu tasdik? Tasdik adalah menghukumi kalimat tersebut. Tahu gula kan?
Tahu manis kan? Anda menghukumi gula dengan manis. Itu namanya tasdik. Iya. Antara sukar sama hulwun itu ada hubungan. Saya kasih satu contoh lagi ya. Kolam, kursi. Pulpen, kursi. Bisa nggak ini dikatakan mubtada dan khobar? Hah? Padahal ini sama-sama kata benda kan? Ini kata benda kan? Ini kata benda kan? Ini kata benda juga kan? Ini bukan fi'il kan? Ini kata benda sama dengan mubtada dan khobar. Ini kata benda tidak bisa jadi mubtada dan khobar. Sama-sama kata bendanya, tapi satunya bisa menjadi mubtada dan khobar, satunya bisa menjadi mubtada dan khobar. Kenapa? Karena antara yang pertama dan yang kedua ada sebuah ikatan. Saya kasih contoh yang lebih mudah. Pak Ubed. Istrinya Pak Ubed, namanya Mbak Sofi. Dan siapa? Nah, Mbak Sofi ini adalah istrinya Pak Ubed. Sebenarnya Mbak Sofi ini wanita. Tidak berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Tapi kenapa kok Mbak Sofi ini dikatakan istrinya Pak Ubed? Berhubungan ya. Iya kan, berhubungan kan? Ada hubungan. Ada hubungan. Antara Ubed dan Mbak Sofi ada sebuah alakoh. Ada sebuah ikatan. Kasih saya ikatan itu mana? Ada ikatan itu? Surat nikah. Surat nikah bukan ikatan loh ya. Itu bukti untuk ikatan tersebut. Anak. Hah? Anak. Ada, tapi tidak terlihat. Kita dengan orang tua kita. Pada orang tua kita sama lagi dengan perempuan. Tidak berbeda dan lain. Cuma kita mencintai orang tua kita tidak seperti kita mencintai orang-orang yang lain. Kenapa? Karena antara kita dan orang tua kita ada sebuah ikatan. Ikatan itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Tapi ada, tapi nggak bisa dilihat. Aneh, toh? Hah? Abstrak. Sama kayak ini. Antara ini dan ini ada sebuah ikatan. Ada, tapi nggak bisa dilihat. Biasanya orang-orang nahwu ngomongnya huwa as-sukar huwa hulwun. Di mantik yang tingkat tinggi, ikatan yang tidak terlihat itu ada 17 macam. Ikatan yang tidak terlihat ini namanya muwajjahat. Ada 17 macam. Percaya, saya belajar itu 2 bulan kayak oke. Karena memang susah, tidak terlihat. Tapi ada. Dan di dalam ini kita baik kita melakukan loh. Anda kita orang tua kita kok. Orang tua kita, coba lagi dengan perempuan biasa. Istri Anda perempuan biasa. Cuma Anda mencintainya kan. Tapi tonggomu tidak ada cintai. Aneh kan? Padahal tetangga Anda sama-sama wanita. Tapi istri Anda cintai, tetangga Anda enggak. Kenapa? Karena antara Anda dan istri Anda ada sebuah ikatan. Ikatan ini ada, tapi nggak bisa karena itu dibutuhkan bukti yang namanya surat nikah. Surat nikah bukan ikatan, tapi bukti menunjukkan ikatan tersebut. Aneh, Bapak. Di dalam mantik ikatan ini ada bab khusus namanya babul muwajjahat. Ada sekitar 17 atau 20 ikatan antara mubtada dan khobar. Di balaghah dimanapun dibahas masalah ini. Wallahu a'lam. Oke. Itu maudhu'nya. Apa pembahasannya? Apa sih faedahnya ilmu mantik? Ya tadi itu. Ilmu mantik, faedahnya ilmu mantik ada 2. Kalau Anda belajar ilmu mantik, Anda mempunyai 2 faedah.
Faedah yang pertama ialah Anda tidak jarang untuk terjadi kesalahan dalam analisis Anda. Dalam apapun itu. Anda orang ahli ekonomi butuh mantik, Anda ahli kedokteran butuh mantik. Pelukis juga butuh mantik. Semuanya dibutuhkan. Karena itu Imam Ghazali dalam kitabnya, pernah dengar kitabnya Ghazali namanya Al-Mustasfa, Usul Fikih, mengatakan man la ya'riful mantik fala thiqata lahu bi ulumihi. Orang yang tidak mengetahui mantik, maka dia tidak akan yakin dengan ilmunya. Maka tidak ada keyakinan dengan ilmunya. Orang lain tidak yakin dengan ilmunya, dia sendiri pun nggak yakin ini salah apa bener ya sing tak omong nih, kan kayak gitu kan. Orang yakin, orang lain ngelihat dia, iki ngomong kok plenca-plence ae. Begitu kan? Ngomong usah tok ngomongnya plenca-plence, wingi ngomong haram, saiki ngomong halal. Kan plenca-plence itu namanya. Orang lain tidak yakin, dia sendiri juga tidak yakin. Fala thiqata lahu. Itu yang pertama, ialah Anda jarang untuk, kalau orang mengetahui ilmu mantik, cara berpikir Anda benar-benar terjaga dari kesalahan. Yang kedua, menguatkan cara berpikir Anda. Ketika cara berpikir Anda kuat, omongan Anda juga jadi kuat. Kenapa kok orang yang sekolahnya tinggi, omongannya itu bagus? Gitu kan? Karena memang cara berpikirnya bagus. Wah, ini dokter ngomongnya sasi-sasi. Sasi-sasi, cara berpikirnya bagus. Ketika cara berpikirnya bagus, otomatis apa yang keluar juga bagus. Orang yang cara berpikirnya jelek, ngomongnya ora jelas. Apa yang Anda omongin adalah cermin dari pengetahuan Anda. Kalau pengetahuan Anda banyak, apa yang Anda omongkan juga bukan hanya banyak, bagus, kuat, qawi. Karena itu kata-kata mantik maknanya dua. Kalau tidak akal, ya omongan. Kenapa kok akal dan omongan? Karena omongan berhubungan dengan akal. Karena itu indah ahli sunnah wal jamaah, sifatul kalam yata'allaq bima yata'allaq bihi al-ilm. Sifatul kalam, karena Anda tidak akan berbicara kecuali apa yang Anda ketahui. Coba Pak Minto berbicara masalah nuklir, bisa? Nggak bisa kan? Karena nggak belajar nuklir. Coba masalah lukisan, wah, muhadharah di 1 minggu. Wah, ini lukisan apa itu? Darwinis apa? Wisma apa? Aliran apa itu? Aliran apa Pak sampean Pak? Lanjut dengan lukisannya? Figuratif. Jelasin masalah figuratif. 1 hari. Iya kan? Karena Pak Minto mengetahui apa itu figuratif. Apa yang Pak Minto omongin ialah apa yang Pak Minto ketahui. Mantik memproses apa yang Anda ketahui. Ketika itu menjadikan omongan Anda sangat kuat. Yakni qawi jiddan. Orang yang mengetahui ilmu mantik, omongannya akan sangat kuat. Dan juga dia bisa mengetahui kapan orang itu berbohong. Karena orang berbohong, omongannya pelecah-peleceh. Asas interogasi, apapun, wallahu a'lam, semuanya terdiri dan terbangun dari qawaid asasiyah ilmu mantik. Walaupun mereka tidak belajar ilmu mantik. Itu faedahnya ilmu mantik. Apa fadlu ilmu mantik? Ilmu mantik ialah, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Mustasfa, asasu jami'il ulum. Setiap ilmu
asasnya adalah ilmu mantik. Wa nisbatu ilmu mantik, nisbah ilmu mantik ke ilmu-ilmu yang lain itu ialah ilmu mantik ialah pembantu ilmu alat dari ilmu-ilmu yang lain. Kalau Anda ingin membaca masalah nisbah dan hubungan mantik dan ilmu-ilmu yang lain, saya sarankan Anda untuk membaca kitabnya guru saya, Syekh Said Foda, yang namanya kitab Tad'imul Mantik. Tad'imul Mantik. Ada di internet ada. Tulis saja Tad'imul Mantik PDF Syekh Said Foda akan keluar. Kitab Tad'imul Mantik. Wadi ilmu mantik, siapa yang membukukan ilmu mantik? Ialah Aristoteles. Hukum ini yang paling penting di atas semuanya. Apa hukum mempelajari ilmu mantik? Para ulama muslimin berbeda pendapat di dalam masalah hukum ilmu mantik menjadi tiga golongan. Satu golongan mengatakan ilmu mantik boleh dipelajari mutlakon. Bahkan sebagian ulama mengatakan ilmu mantik wajib untuk dipelajari dan bisa menjadi landasan untuk mempelajari ilmu Islam. Di antaranya siapa? Imam Ghazali. Dan kalamnya yang paling terkenal tadi itu, man la ya'riful mantik fala thiqata lahu din. Imam Ghazali sendiri mempunyai 3 kitab mantik. Apa aja itu? Mihakun Nador, Mi'yarul Ilm, wa Qistosul Mustaqim. Imam Ghazali yang terkenal tasawufnya mempunyai 3 kitab mantik. Bukan 1, 3. Dan banyak sekali orang ulama-ulama zaman dahulu. Seperti Sa'duddin Tiftazani, Tahdhibul Mantik, Imam Razi, Uyunul Hikmah. Siapa lagi? Qutbuddin Ar-Razi, Syarhus Syamsiyah. Imam Sanusi, tak dengar Sanusi? Sanusi Umul Barohin itu punya kitab namanya Mukhtasarus Sanusi fi Ilmil Mantik. Banyak sekali orang-orang ulama-ulama Islam mengarang dalam ini Al-Abhari wal Akhdari di kitab ilmu mantik. Mereka mengatakan bahwasanya ilmu mantik boleh dipelajari secara mutlak, apapun ilmu tersebut. Golongan yang kedua ialah yang mengatakan bahwasanya ilmu mantik haram untuk dipelajari. Haram untuk dipelajari. Orang yang paling gembar-gembor masalah ini ialah seorang yang bernama Ibn Taimiyah. Sangat gembar-gembor di dalam mengharami ilmu mantik. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya mantik haram dari akal dan nakal. Bukan nakal. Jadi dari akal dan nakal. Saya bukan waktunya untuk membahas semua dalil Ibn Taimiyah dalam pengharaman mantik. Kalau Anda ingin membahas secara detail, Syekh Said Foda guru saya juga membahas munaqasyah kalam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Tad'imul Mantik dan membatalkan semua dalilnya. Imam Suyuti juga mempunyai kitab di dalam pengharaman mantik. Yang kitab tersebut adalah ikhtisar dari kitabnya Ibn Taimiyah. Nama kitabnya ialah Saunul Mantik wal Kalam an Ilmil Mantik wal Kalam. Ada juga kitabnya yang namanya Juhdul Qorihah, yang ikhtisarnya kitabnya Ibn Taimiyah. Alasan mengharamkannya itu karena... Sekarang saya akan jelaskan apa alasan mengharamkannya. Pertama, ada beberapa sebab pengharaman ilmu mantik menurut Ibn Taimiyah dan juga ulama-ulama selain Ibn Taimiyah. Kenapa saya menyebutkan Ibn Taimiyah? Karena sekarang Ibn Taimiyah ini ialah orang yang diagung-agungkan. Bahkan semua perkataannya hampir
sama dengan hadis. Kalau sudah katanya Ibn Taimiyah sudah pasti benarnya. Nggak ada kayak begitu. Yang benar, yang pasti benarnya cuma Nabi. Selain itu nggak ada. Yang pasti benar cuma Nabi. Bas. Selain Nabi Anda mengkritik selama ada dalilnya nggak dosa. Yang nggak boleh Anda ngeritik Nabi, nggak oleh. Karena Nabi maksum. Lainnya Nabi nggak maksum. Siapapun itu, siapapun. Jadi kalau kadangkala saya mengkritik seseorang ulama, jangan kaget, biasa. Yang penting ada dalilnya. Jangan kritiknya apa kok kritik, yo suka-suka gue dong. Begitu itu sih nggak oleh. Sakar PDW gue. Ibn Taimiyah mempunyai beberapa dalil. Saya cuma akan satu saja saya menyebutkan dalilnya. Ibn Taimiyah mengklaim bahwasanya pengharaman ilmu mantik didasari oleh nakal. Oleh nakal yakni oleh Islam. Bukan oleh akal, tapi oleh nakal, oleh Islam. Apa dalilnya? Karena, ini penting sekali. Nabi tidak pernah menyuruh orang untuk belajar ilmu mantik. Makna lainnya, ilmu mantik apa? Bid'ah. Karena tidak pernah disuruh Nabi. Kita pikir sekarang. Apakah segala sesuatu yang tidak disuruh Nabi itu bid'ah? Apakah cara pengharaman sesuatu yang haram itu ialah sesuatu yang tidak disuruh Nabi? Tidak ada satupun ulama usul yang mendefinisikan yang namanya haram ialah sesuatu yang tidak disuruh Nabi. Tidak ada. Lihat, di kitab usul fikih manapun, ketika mendefinisikan haram, nahyun jazim, larangan. Iya kan? Yang namanya haram itu adalah larangan. Kalau ada larangan, berarti dia haram. Tolak ukur haram atau tidak, bukan ada atau tidaknya larangan. Bukan tidak adanya larangan. Beda loh ya. Sesuatu yang haram, bukan yang maknanya tidak ada perintahnya. Atau tidak ada larangannya. Akan tetapi sesuatu yang haram adalah sesuatu yang ada larangannya. Tapi Nabi tidak menyuruh. Kalau tidak menyuruh, berarti belajar ilmu mantik tidak wajib. Kalau tidak wajib, berarti dia ngomongnya haram. Padahal apakah selama tidak wajib dia itu haram? Ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, apalagi mubah, wajib. Belum tentu sesuatu itu tidak wajib, berarti dia itu nggak ada seperti itu. Paham ya? Ini penting sekali. Tolak ukur sesuatu itu haram, bukan berarti tidak ada perintah. Tapi yang namanya haram adalah sesuatu yang ada larangannya. Pak minto sholat 20 rakaat. Wallahu Akbar. Pak, bid'ah. Nyapa? Gak ono hadise. Sampean jawaban hadise sing melarang apa? Pak minto tidak perlu mencari hadis yang melegalkan. Tapi yang benar dia harus mencari hadis yang membuat ini ilegal. Selama tidak ada hadis yang mengilegalkan hal tersebut, tetap pada kelegalannya. Cari di usul fikih manapun, tidak, ketika mendefinisikan haram ialah pasti nahyun jazim, iya kan? Nahyun larangan yang pasti, larangan harus larangannya. Ini yang pertama.
Terus kenapa Ibn Taimiyah diantaranya mengharamkan mantik? Karena Ibn Taimiyah mempunyai sebuah akidah yang mana akidah itu bertentangan dengan mantik. Ibn Taimiyah akidahnya ialah mengatakan bahwasanya sesuatu yang ada adalah sesuatu yang bisa Anda lihat atau yang bisa dirasakan dengan panca indera. Walaupun Anda tidak merasakannya, tapi bisa dirasakan. Tidak harus loh ya sesuatu ada, bisa dirasakan, Anda merasakannya. Rabi papat bisa dirasakan, tapi belum tentu Anda harus rabi papat. Gitu kan begitu kan? Tidak semua sesuatu yang bisa dirasakan harus Anda rasakan. Ibn Taimiyah mempunyai sebuah akidah yang mengatakan bahwasanya hanya sesuatu yang ada adalah sesuatu yang bisa bukan dirasakan saja, dipanca inderakan, yang bisa diketahui dengan panca indera. Selama tidak bisa diketahui dengan panca indera, maka itu tidak ada. Walaupun akal bisa menjangkaunya. Dari situ Ibn Taimiyah menyerang mantik habis-habisan. Karena mantik membuktikan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa dijangkau oleh akal, walaupun panca indera tidak bisa menjangkaunya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali dengan Ibn Taimiyah. Itu kan sudah habis-habisan Ibn Taimiyah menjangkau mantik itu. Di antara dalilnya apa? Mantik. Mantik adalah sebuah kaidah berpikir. Orang yang pintar tidak butuh kaidah untuk berpikir karena sudah pintar. Orang yang bodoh tidak butuh karena nggak bakal paham. Loh iya benar enggak? Bodoh kok buat apa? Goblok wis goblok pol goblok. Yang pintar tidak butuh karena sudah pintar. Yang bodoh gaya apa ora paham. Intine mantik ora berguna. Iya kan? Yang pintar tidak paham, yang pintar nggak butuh. Yang bodoh nggak teko. Nah, terus gaya apa mantik? Dalilnya seperti itu. Apakah benar orang itu hanya terbagi antara pintar dan bodoh? Lah awak dhewe iki apa sing pas-pasan kaya ngene iki? Sing pas-pasan iki apa? Ya lebih condong ke bodoh sebenarnya ya. Tapi itulah. Kita yang tidak pintar juga tidak bodoh, pas-pasan. Ini mau kemanain? Apa? Maga, hilang maga. Itu yang akan berfaedah dengan ilmu mantik. Dan juga itu diantara dalil Ibn Taimiyah dalam mengcounter mantik, mengharamkan ilmu mantik. Ada dalil yang lain yang kalau saya sebutkan terlalu panjang. Anda baca sendiri di kitabnya Syekh Said Qutb yang namanya Tad'imul Mantik. Bukan hanya Ibn Taimiyah, ulama-ulama lain pun banyak yang mengharamkan ilmu mantik. Di antaranya selain Ibn Taimiyah, pernah dengar namanya Ibnu Shalah. Tadribur Rawi. Bukan Tadribur Rawi, itu Suyuti. Siapa namanya Muqaddimatu Ibnu Shalah. Muqaddimatu Ibnu Shalah dalam kitab hadis. Itu ulama hadis dan ulama fikih terkenal. Dalilnya Ibn Shalah mengatakan, kenapa kok mantik itu haram? Karena mantik adalah muqaddimatul falsafah. Orang kalau mau belajar filsafat, belajar dulu mantik. Dan filsafat adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena membahas tentang kesyirikan, tentang mediator. Wes semacam filsafat itu semacam-macam. Filsafatnya Ibn Sina yang itu bukan filsafat. Filsafatnya Immanuel Kant semuanya, Mughalatiyah semuanya. Yang nanti filsafat itu akan berefek kepada penafian Tuhan. Itu yang buruk kan? Orang belajar filsafat akan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pengantar
ke yang buruk, berarti dia buruk. Iya tak, Pak? Hah? Kenapa kok belum tentu? Pisau itu kan juga bisa untuk membunuh. Sahih kalam salim, sahih, betul. Siapa yang bilang mantik itu hanya untuk filsafat? Mantik bukan cuma pengantar filsafat saja. Saya bilang mantik pengantar segala ilmu. Oke lah, mantik pengantar filsafat. Apakah kalau filsafat itu buruk, kita tidak boleh mempelajarinya? Saya kan bilang bahwasanya kita bahkan mungkin masuk ke fardhu kifayah untuk mempelajari sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang buruk tidak akan bisa di-counter kecuali kita mempelajari sesuatu tersebut dan mengetahui bagaimana cara mengcounternya, membatalkannya. Kita katakan dia itu ad-dalilut tafsili. Pernah dengar dalilut tafsili? Raddu syubhat itu adalah dalilut tafsili. Dan mengetahui dalil secara detail adalah fardhu kifayah. Dan pendapat yang terakhir ialah kan ulama mengharamkan, membolehkan yang terakhir, membolehkan kalau dia itu orang yang sudah alim dengan fak-fak ilmu yang lain, mengetahui akidah yang benar, kemudian mempelajari ilmu mantik tidak apa-apa untuk belajar ilmu mantik. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang ketiga. Dan semua khilaf ini hanya dalam mantik yang tercampur dengan kalamul falasifah. Jadi ada beberapa ilmu mantik itu kecampur dengan akidah-akidah ahli filsafat. Orang yang bocor, orang ngerti endi ilmu mantike, endi ilmu filsafate, akhirnya dikira ini adalah ilmu akidah yang benar. Akhirnya terjatuh di dalam, tercemplung itu terjatuh loh ya. Terjatuh di dalam kesyirikan. Tapi kitab yang kita baca ini semuanya sepakat kitab Sulam Munawwarat ini ialah kitab mantik yang boleh dipelajari siapapun. Karena ini cuma kaidah untuk berpikir tanpa ada akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Beda dengan kitab-kitabnya mantiknya orang Syiah. Wah, itu di sini wis. Saya pernah sedikit membaca kalau misal-misalnya itu pasti tentang khilafahnya Imam Ali. Syiah itu mempunyai hubungan kuat dengan filsafatnya Ibn Sina. Itu yang di sana lagi ngehits. Itu mantikus falsafatus sinawiyah, falsafatul isyraq sinawiyah. Itu lagi ngehit di sana. Karena yang terkenal namanya Mullah Sodro, Syahiduddin As-Sodrawi. Sampai sekarang yang terkenal itu falsafat As-Sodrawiyah. Banyak lupa saya, 4 jilid. Asfarul Arba'ah. Terkenal sekali di sana. Terkenal Asfarul Arba'ah. Itu Ustaz Afif, orang-orang Syiah itu dekat sekali dengan falsafat wahdatul wujud. Dekat sekali dengan falsafat wahdatul wujud. Cuma sedikit diberi inovasi oleh mereka. Tapi aslinya falsafatnya mereka itu banyak sekali terinspirasi dengan falsafat wahdatul wujud. Ya, ilmu mantik yang seperti itu yang haram. Sama ada ulama ahli sunnah terkenal, pernah dengar namanya Al-Imam Al-Baydawi. Pernah dengar? Al-Imam Al-Baydawi, Qadhi Baydawi itu. Punya tafsirul Baydawi, punya kitab namanya Minhajul Usul, punya kitab namanya Ghayatul Quswa dalam fikih. Beliau mempunyai kitab mantik terkenal namanya Tawali'ul Anwar. Lah di situ itu banyak kalamul falasifahnya. Itu yang diharamkan untuk dipelajari bagi orang pemula. Tapi orang yang sudah mengetahui mazhab ahli sunnah wal jamaah, sudah kuat, kakinya sudah paten di mazhab ahli sunnah, monggo, no problem. Tapi pemula-pemula yang masih belajar
Khoridah Bahiyah, masih belajar Aqidatul Awam, maca ngono, sesuk-sesuk wis nyembah pohon trembesi. Wis nyembah ning pinggir kali ngono kae. Khalas wal hukmu syari'u. Istimdadnya ilmu mantik ini diambil dari qawaid akliyah. Dari qawaid akliyah, dan ilmu mantik namanya banyak sekali loh ya. Dikatakan dia itu ilmu mantik, sebagian orang mengatakan dia itu Mi'yarul Ulum, Imam Ghazali, Mi'yarul Ulum, dikatakan dia itu Mihakun Nadhar, dikatakan ilmu mantik itu ialah Qistosul Mustaqim. Orang Islam zaman dahulu mengatakan nama ilmu mantik itu ialah Madarikul Uqul. Madarikul Uqul. Wallahu a'lam, mungkin sampai sini saja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang anwa'u ilmil hadis, tentang macam-macam tasawwur wa tasdik. Insyaallah sebagai mawadhi. Kitab mantik dibagi menjadi 4 bab. 4 bab. Pertama ialah tasawwur wa tasdik. Kemudian tentang definisi. Kemudian tentang qadaya, tentang akhbar, kemudian tentang qiyas, ditambahi satu oleh ulama muslimin tentang mawadul qadaya. Mawadul qadaya ini ialah asal muasal kabar. Kita akan bahas satu persatu, insyaallah. Nggak lama insyaallah saya akan berusaha secepat mungkin. Sistemnya kita kali ini mulai minggu depan kita akan baca matannya saja, matan nadhomnya. Kemudian saya akan menjelaskan syarahnya dengan syarah ijmali. Apa yang saya katakan berarti ada di kitab ini. Saya tidak akan baca kitabnya satu persatu karena terlalu lama. Saya cuma akan baca nadhomnya saja. Saya jelaskan nadhomnya, dan di tengah penjelasan saya, semua penjelasan saya ada di kitab. Jadi sudah nggak usah baca dari awal aqulu labdu anwa mukhrijun lil ilm, nggak perlu. Karena terlalu lama, waktu kita cuma sedikit. Insyaallah dengan ini kita keluar dari ini, dan hasil kitab ini akan menjadikan kita mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, dan insyaallah kita menjadi ulil albab. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mencaci orang yang berakal. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun kafir, non-muslim, dikatakan dia berakal. Berakal kali berilmu? Beda. Berakal belum tentu berilmu. Karena itu orang kafir, orang non-muslim mungkin berilmu, tapi tidak berakal. Saya kan afala ta'qilun. Apa? Banyak itu ayat-ayat yang menjadikan orang kafir itu mengetahui, tapi tidak berakal. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui kan, tapi menolak. Orang non-muslim kadang mengetahui, tapi tidak berakal. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan akal dan menjadikan akal itu dalam konteks jelek. Ketika menegur umat-umat sebelumnya pasti ngomongnya afala ta'qilun, qalilan ma ta'qilun, qalilan ma tatafakkarun. Iya kan, itu kan sebuah hinaan kan. Kamu ini nggak berakal. Kamu sudah saya kasih akal, kok masih tidak melakukan? Sindiran bahwasanya akal itu kan, ulama usul fikih itu mengatakan al-akal manatut taklif. Iya kan? Al-akal ketika Anda berakal maka Anda mukallaf. Bukan ketika Anda berilmu, tapi ketika Anda berakal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.